Jangan seandainya tuh kita disakitakan Tuhan gara-gara bubur Pak, harus dipikirkan lagi yang sudah sakit nih, nah harus dipikirkan lagi yang telah lewat. Itu sudah ketentuan Allah, itu iman ngerenya, itu sudah keputusan Allah, itu iman ngerenya. Masa berikutnya Pak harus dipikirkan dua, sembuhkah ada lagi kan ada tugas kita yang dipikirkan saat ini. Ujar Tuhan ikam obat berarti bersyariat melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Ya Tuhan ikam bersontek, ya Tuhan baurut laksanakan pada saat ini. Bapak mikirakankah ke depannya baik juga kah, adakah? Jangan ya Tuhan baik, ya Tuhan ada, ya Tuhan baik, ya Tuhan ada. Urusan kita hal sekarang ini beda kita itu aja. Karena kan ada jaminan esok masih hidup, ada jaminan ya Allah yang telah lewat tugas apa dipikirkan lewat juga sudah kadada tergeser sesuatu apapun yang telah terjadi dengan kita balakan kecuali semua atas qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada akan meleset setetes air hujan, sebiji air hujan itu kada akan meleset daripada masa ajali yang ditentukan Tuhan kepada bumi yang telah ditentukan ini kubur. Sebuku baras yang ada bertanggal dari ketentuan Tuhan, apalagi ketentuan hidup kita yang terlewat sudah. Yang aku mengaji sampai bisa alim lah, bisa juga syaratnya tergampir, jangan alim harus stres karena kawan sudah lama masa telah lewat ya. Binian tujuan ya aku lawan sidin solam ya bisa nyaman hidup. Aduh ini anak pacaran bahari rupanya. Jangan jadi lawan sini bisa malapahi boy mahayal wujuran toh nang terjadi ini syukuri laki nang adami sudah ini nang terbaik sudah udah menurut Tuhan. Dan terus dipikirkan jauh ke depan. Kalau kau kena pak aku balok kau belaki ulang usia seorang mati dulu, usia atau seorang mati dulu tak apa ini lah dua ini barang lupakan. Menambah di bawah mendidik jangan banyak menggetuk urusan orang dan urusan telah lampau dan yang akan datang. Jangan begitu. Dua ini lupakan dulu oleh hari ini. Nah, masa lampau itu sudah yang terjadi sudah, yang ke depan lagi nyai awam lalu bisa dipikirkan. Maksudnya yang dipikirkan tuh hari ini nah keadaan sekarang udah itu. Makanya seandainya kita ditakdirkan Tuhan garing sudah jangan kau obat ya kalau ada duitnya kau burut ini kadang nang mau ucap tuh apanya garing mati dua kok artinya nang duit pesan bawa obat ke dada nang menolong ke dada artinya mati juga kok dengan itu kayak putus asa. Jangan kada boleh punya masih ada duitnya bawa obat punya kada sudah mau kada intinya minta banyak ya Allah berkatnya berkat Al-Quran ya Allah berkat orang soleh semuaan berkat ulama minta menyangkut kawannya sudah. Jadi apa yang terjadi sekarang ini inilah diri kita dan apa sesuatu anugerah kayak apa kita bersikap kayak apa yang dituntut Nabi Muhammad kayak apa yang diatur dalam Islam itulah bersikap. Tugas kita bersyariat, tugas kita berikhtiar menjunjung tinggi suruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu pun ibadatan orang begawi di tujuan orang berumah tangga semua kayak itu juga beratan. Ini masalahnya iman, ini masalahnya keyakinan. Kudu saya mikirkan ke depan kalau bang mahayal karena mau jalan bagus duit ada nomor mobil ini kakak kepanjangan hayalan usia jalan tuntong duitnya banyak seorang mati bini belaki pulang ini karena awal sudah pokoknya nyatakan dua masalah ini nah lupakan yang telah lewat dan yang akan datang jangan dipikirkan supaya otak kita ini mulai memikirkan kayak apa keadaan kita ini itu bujur menjadi hamba Allah dan tugas kita menerima apapun yang ditentukan Tuhan. Usaha dan ikhtiar tetap kada ditinggalkan karena sebab itu wasilah perantara menjunjung tinggi suruh Allah Ta'ala cuma tetap dalam keyakinan sebab kada memberi bekas tetap kada memberi bekas sebab tetap kada memberi bekas. Nah maka tugas mendakai itu demikian jadikan sandaran kita ikutan kita ingatkan kita bisi Tuhan yang kekal maka bujur-bujur berpegang dan bengkut lawan sidin jangan kepada yang lain. Maka tugas perbanyak istighfar perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma diharap penang rancang disampaikan jangan pernah sombong di dalam taubat.
Jangan pernah sombong, karena banyak orang yang sombong di dalam bertaubat. Nggih, rasa kawa beristighfar, rasa kawa bertaubat, bahkan saking sombongnya mengaku di hati, aku sudah rasa ahli istighfar. Nggih. Coba pian itinang aku rasa kawa teh namanya ampun kita. Ya wujud sudah Allah jangan ada selain daripada Tuhan kadang. Yang istighfar itu lawan apa aja Tuhan, lawan untung Tuhan. Jangan untung tuh ampunan dah, tarik Tuhan. Nang rasa aku tuh kau istighfar, rasa aku tuh kau minta ampun. Banyak orang yang bertobat dalam keadaan sombong. Makanya dibahas dalam Ihya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Banyak. Kita kada kau bertaubat, kita kada kau beristighfar sebujurnya tanpa daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semalam yakinnya Allah Ta'ala ada, dan yakini Allah selalu melayani, dan sini kada pernah jauh. Ingatlah, pejabat kada soal wujud. Nah, sekali ingatnya wujud selalu ada, dan sini selalu melayani, dan Allah kada pernah jauh. Berarti hendak bertaubat sidin kalau melayani, sidin kalau mengawakan, sidin kalau nang memahamakan ilmunya, kemudian untung nang astagfirullahaladzim. Berarti siapa nang hebat? Allah. Siapa nang memerasi? Tetap Allah. Karena kita. Jadi nang memerasi dosa kita adalah Allah. Lalu meminta kepada Allah, apa arti minta? Dasar pada basian. Dalam ilmu syaraf ya kah, istatu pertambahan 3 huruf dololah. Nah, makna awalnya minta. Setiap orang minta berarti ada basic. Tiap orang minta berarti fakir dan fafa. Bujur duduk di hamba, apabila bujur duduknya di hamba, bujur itu jadi hamba Tuhan. Berarti nang kau memberasi kita siapa? Allah. Siapa nang kawat melepaskan kita daripada ikatan dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gerang? Padahal jangan ada istighfar kawat, ada Tuhan mampuni kawat. Bahkan ada istighfar itu nang kada kita ucapkan bisa mendapatkan ampunan secara amat, termasuk malam nisfu Sa'ban. Itu malam kita kada bertobat mendapatkan ampunan daripada Allah. Banyak malam-malam yang mulia, termasuk malam Lailatul Qadar, malam Jumat tujuan. Banyak orang-orang soleh itu kadang guring kecuali mintakan ampun dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita kada tahu. Bisa juga dosa itu diampun dengan berkat kita membuat baik. Kita membuat baik lawan orang ikhlas benar, bisa juga dosa kita diampuni Tuhan. Dan kita kada melepaskan istighfar. Dan istighfar ini sejujurnya bahwasanya di hati kita sambil diingatkan, ya Allah berasihi ulun, berasihi kadang nangkau memberasihi ulun kecuali hanya Biar ya Allah. Di dalam istighfar kita menjunjung tinggi surah Allah Ta'ala. Yang kedua, mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nang bujur beristighfar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitanya sebagai umat mengikut Rasulullah, merasakan tanpa berkat Nabi Muhammad kada kawa melafazkan astagfirullahaladzim, dan berkat Rasulullah mencontohkan dan memberi teladan contoh terbaik kepada kita. Ujar guru ulun seakan-akan terbayang ketika mengucapkan astagfirullah itu akan wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa? Jadi terbayang merasakan mulai kulit bulu darah daging berkat nur Nabi Muhammad, sampai kepada jasmani dan rohaniah berkat nur Rasulullah, sampai kepada ucapan berkat nur Rasulullah. Istighfar dituntut Nabi Muhammad maksum terpelihara daripada dosa. Kenapa sering beristighfar? Ada riwayat yang mengatakan 70, ada yang 100 kali Nabi Muhammad memberi contoh terbaik kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga di dalam istighfar kita ittiba bi Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sambil astagfirullah mengingat-ingatakan Allah nang membersihi, Allah nang mengangkat segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan yang kedua, ittiba. Orang ittiba dosanya diampuni dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi kita perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itu mengamalkan daripada sifat baqa. Cuma ingatakan ada penyesalan.
rohaniyah daripada taubat itu buai menyesal. Ujar Imam Ghazali, aku locok melihat manusia nih model aneh, tinggi tahu salah tapi kadang mau bampi, tinggi dimuntong itu baca istighfar tahu salah cuma ada bampi. Nah itu yang aneh di Imam Ghazali. Aku aneh melihat manusia ini, yaitu ketika mereka menyadari salah tapi kadang akon bampi, dan tahu salah tapi kadang akon bampi. Nah tanda bampi itu kita lah khususnya adalah bagaimana pun maaf ulun jakapian adalah khususnya bebinian dulu lah. Jakapian itu biasa, ampun maaf ulun, biasa mengucapkan kalimat-kalimat kasar lawan laki. Sehari ini pokoknya bila kada tersambati bungo lawan laki itu untuk ini nah rasa kada nyaman. Tanda orang bertaubat itu nang biasanya 10 kali 9 kali barang lagi kurangi sekali itu. Ini tanda ngadengnya lah. Nang kedua tanda hobi menyalahkan orang lain, terkhusus adalah orang di keluarga kita, terkhusus adalah suami kita, maka kurangi. Tanda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga lelaki yang pun kayak apapun keadaan bini kita, itu sudah ketentuan Tuhan. Ini kalau pun menyesal aku begini ikam nih, menyesal apa anak orang dia tutup sudah 3 anak menyesal apa ini orang tuh salah punya salah lah. Ya udah, itulah sudah didik. Tugas kita membawa istri dan anak kita sampai ke dalam surga Allah. Lelaki sejati itu membawa keluarganya sampai ke dalam surga Allah Ta'ala. Kada lelaki sejati mensawat anaknya terbelilit kada masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Tanggung jawab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, berusaha dan berikhtiar semampu mungkin adalah agar mereka semua selamat nanti tanggung jawab kita. Makanya ulun sering pesan kepada suami, kepada ayah, kepada kai yang telah ditakdirkan menjadi kai, sudah apabila anak uling itu nah walau kada mengucap ya Allah ulun reda dengan anak-anak ulun walaupun sering menyakiti ulun, sering kada masih, tapi ulun reda ya Allah. Pian berjanji bila ulun reda, pian reda redai semua anak-anak ulun dan cucu ulun ya Allah. Ulun reda lawan bini ulun ya Allah, walaupun siang tadi disambatinya bungol macam-macam ulun, tapi ulun reda. Kenapa jadi ikhlas mengucapkan reda? Tanggung jawab kepada Allah Ta'ala, diwas begini. Seorang pemimpin itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya kan? Khalaqal insan. Betul kan? Salah. Mau salah. Harus punya kasih sayang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sebelum mengajar, sebelum jadi pemimpin, sebelum dipercaya orang, sebelum jadi panutan, sifat Ar-Rahman kasih sayang. Seorang suami harus punya kasih sayang, seorang kai harus punya sifat kasih sayang, seorang pemimpin harus punya sifat kasih sayang. Karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Salah kan? Khalaqal insan dalam Al-Quran. Pemimpin. Jadi kasih sayang. Biar jadi mama bini sudah aja. Ya Allah, besar salah ulun ya bahari ya Allah. Ulun mama abah kada mengijinakan des ulun nang arah sandak lakas ke bini. Ampuni ulun ya Allah, ampuni dosa bini-bini ulun ya Allah. Nggih segala kesalahan mereka ya Allah, segala kesalahan mereka ya Allah. Ulun memintakan ampun dan ulun reda. Hendak kuring itu jadi anak bini keluarga itu reda semua sudah. Jadi di rumah itu mudah pada turun rahmat. Bila ada anak durhaka di rumah itu, malaikat rahmat kalau mau turun untungnya gara-gara abah mamanya bungul. Nggih mengaras. Biar aja umumnya jangan diherani karena kepatuhinya. Ini sampai ke akhirat untungnya tetap ngaran kita disebut hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, tetap nama kita bersanding dengan nama anak kita. Ini biar mengancang mengaras aku kada reda bungol bujuran tuh bungol coba merenawakan ini ngaran kita lawan ngaran anak kita, tersalah kita ada bujur mendidiknya tetap bina ditarik masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah pengalihnya, nah pengarang jadi pengarang aras. Sudah, bila dia salah, mau disalahkan tuh anak itu dasar salah. Nang melahirkannya siapa, nang menggaduhnya siapa, nang memeliharanya siapa, memberi pemakannya siapa, nang mendidiknya siapa, nang memberi ilmu pengetahuannya siapa. Amun abah mamanya, maka nang lamat salah adalah abahnya, bukan anaknya. Itu tuh orang belajar kada tapi mau menyalahkan sebab kayak itu iman tinggi, mau menyalahkan sebab dia panggurui pegawainya pak carat, menyalahkan hendak berjalan lagi carat dia malah. Sudah, jadilah seorang jadilah seorang ayah yang punya hati seperti lautan. Jadilah seorang ibu yang punya hati seperti lautan. Kenapa? Lihat lautan, pernah kamu ulang dari sungai kadang kotoran, kalau laut datang ke laut, kadang kayu, kadang sabut, macam-macam. Kadang kotoran samping buang ke sungai, laut menerima. Kada pernah laut menolak. Kayak itulah seorang ayah dan ibu. Kayak apapun laporan tentang hal keadaan ehwal anak kita, terima, karena kita sudah ditakdirkan jadi seorang ayah. Disinilah Ar-Rahman Andamal Quran. Mudah-mudahan hari ini sifat bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bujur menjadi hamba Allah yang senantiasa istighfar dan menyadari kesalahan kita dan kesalahan pula warga kita. Jangan lagi kita patuju menyalahkan sebab, termasuk kesalahan anak dan bini kita. Wani jujur dengan Allah, dasar salah ulun ya Allah, salah bini ulun dasar salah ulun ya Allah, salah anak ulun dasar salah ulun ya Allah. Ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun dan ampuni dosa anak-anak ulun. Jangan sampai mereka semua ada pian dari ulun dari ya Allah. Insyaallah selamat tunai perjalanan. Sebutingnya tugas mama abah itu terakhir, jangan pernah cabut rasa redha. Itu aja. Dan bakal bersyukurlah para anak-anak yang ingin berapa isi kuitan nang ini. Dan ini sering ulun sampaikan. Kenapa? Karena sejujurnya kalau penggena anak kita macam supan kena lawan orang kampung, kalau anak kita kada, kita malu dengan Rasulullah, kita malu dengan Nabi Muhammad, kita malu dengan Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika dilaporkan kita sedang bermaksiat, menangis Rasulullah, kasihan kan? Jadi karena marah lawan Nabi Muhammad, karena kasihan lawan Rasulullah, maka kita doakan semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, agar semua mereka mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, maka sampai kalimat astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ini tanda peduli kepada umat Rasulullah, ini tanda perhatian kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas kita ingin melihat selalu senang Rasulullah, selalu gembira Nabi Muhammad, diantaranya tingkatkan ampun seluruh umatnya Nabi Muhammad segala dosa dan kesalahan. Kapan Tuhan mengabulkan? Tulusan Tuhan. Tugas kita astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat, terus dibaca agar apa? Harapan kita ketika membaca ini hendak melihat senyum indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah terbuat anak, bini, keluarga, kuitan, nini, datuk, jiran, tetangga, keluarga, orang yang mencintai, orang yang memusuhi, terbuat juga di situ. Ya Allah, orang yang menyambati kita, kita mintakan ampun juga. Orang yang ada peduli dengan kita, bahkan orang yang membuang muha aja, kon dibuangnya ya bagian. Gaduhi muha seorang dia, jangan gaduhi muha orang, biar aja orang bang limbah tetamu di jalan muha aja. Ini mengkawat atau timbai ketabukan muhanya. Ini paling itu kan buang muka ngadanya, susah lapah menggaduhi muha orang, gaduhi muha seorang dia. Pokoknya lebih tamulan, usahakan tak korihing. Kita masam juga tak korihingnya. Berarti ini 11-12 juga. Apa alihnya? Lah ya Allah, mau menjaga muntung orang alih lah. Nang nyaman menjaga muntung seorang, menjaga muntung orang menyambati kita, melapahi menggaduhi. Biar aja gaduhi muntung kita aja, jangan membalas. Selesai. Nah, kayak apakah hati orang tuh macam-macam, penting hati kita jaga, jangan sampai mengetirat dan menilai orang macam-macam. Jadi Imam Ghazali, jangan pernah kau nilai manusia cuma dengan seseretan matamu. Engkau tidak mengerti rahasia Allah di dalam batinnya. Bisa pada mata kita melihat manusia itu, bisa itu. Jangan wani menilai orang lain.
Najli sallallahu alaihi wal mu'minina wal mu'minat. Menurut pesan daripada guru kita, guru mulia kita, itu dibaca 27 kali sesudah sembahyang sembahyang subuh. Lain subuh toh lain deh. Ngarannya ini untuk maksudnya itu kan jakannya Anwar tuh, bersubuh Anwar, bersubuh Udin. Nah dan sini utuh loh bersubuh tuh bersubuh tuh. Gimana membaca ini cepat? Nah ini apa keistimewaannya? Keistimewaan ini adalah bahwasanya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang lain, dosa kita seperanakan diampuni Tuhan, dosa kita sekeluargaan diampuni Tuhan, dosa jiran tetangga kita diampuni Tuhan. Maka beruntung pian nang bertetangga dengan orang soleh, beruntung pian nang berjiran dengan orang alim, dengan orang yang tahu ilmu, yang mereka mengamalkan ilmunya, karena pian dapat ampunan daripada Allah berkat mereka. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Maka kedua, orang yang mengamalkan ini 27 kali setelah sembahyang subuh, orang ini dimasukkan sebagai wali min auliya Allah Ta'ala, karena orang ini mampu memintakan ampun kepada orang yang telah menyakitinya. Jadi dan umum kalau itu digolongkan dan dikelompokkan menjadi wali min auliya Allah Ta'ala. Coba jangan bang betuntong membaca ini bersubuh langsung aja umumnya aku jadi wali setelah wali anakku jadi kan dikelompokkan dan digolongkan. Kenapa? Tugas wali itu memintakan ampun muslimin muslimat, mukminin mukminat. Banyak keistimewaan yang didapat sampai di balik Tuhan. Siapa nak membaca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, sekali membaca ini diberikan pahala oleh Allah senilai seluruh orang yang beriman. Seluruh orang yang beriman, berapa nilai mereka sekali membaca ini diberi kita. 27 kali berapa? Cuma koler ya. Koler ya. Mudahan jangan koler lagi untuk mengamalkan sifat daripada pokok, meyakini Tuhan kekal, seorang bisa mati dan meninggalkan dunia, dan kadang bergelimang dosa. Perbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pas sudah sejam 5 menit ya. Kita mintakan nih dia Habib pada Paris 5 menit barang nasihat ya Allah nggih. Kena habis ini ulun ke Pudak. Jadi hari ini digabung 3 majelis Pudak dan Pasanan. Doakan yang bila tujuannya lillah insyaallah mudah aja. Bila tujuannya majelis bisa kurang mudah, tapi kalau ditujuannya Allah wa Rasulullah insyaallah bagus jabatan. Ini kan orang hendak sembahyang tuh fudur tuh terdudi sebujurnya. Ini ngancak tersalah kan, ada khusyuk, ada fudur, ada khudu, ya kan? Khusyuk itu tetap anggota. Ini kadang gelek-gelek topat sudah ini. Kopiah belum ambil, ya karung belum bersapu, ya ada sekadar adab jabah. Ini sambil komat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kopiah sana. Saudara orang sajadah. Tasbih belum lagi, ya karung belum, kayak apa anda khusyuk? Dasar kada badan jabah. Itu manusia kada badan. Ini kita ini sedang berhadapan dengan sang pencipta alam semesta. Ini lebih harap dari bupati, coba pian dengan gubernur yang itu, bah, apalagi dengan presiden. Bulik dia, Badap lawan Tuhan. Itu nang jadi belajar tauhid, itu nang jadi belajar tasawuf, supaya isi akhlak dan adab dengan Allah. Ini Allah Akbar sambil murak sajadah. Bukan kada boleh, kada ada. Orang sembahyang Jumat baca kaos oblok di masjid boleh kada? Boleh, sah, tapi kada sih adaban. Iyalah, kita telah menjadi tamu Allah tapi kada ada. Sah kalau sembahyangnya, tetapi gitu sampai sini sah aja kalau. Nah, kaos oblong tuh tahu kalau nang kada petangan. Kaos kotang nang bulu kerja keluar tuh. Apa amun bobinian apa? Yo pensi lah. Pusat kelihatan udah. Baju apa tuh? Maka tuh nang menjual lagi tempat gua itu hati-hati tuh. Ini
biar kada banyak ujungannya, baik jual baju yang nyaman-nyaman aja sudah ya Allah. Nanya tuh orang kada kedinginan tuh ada cukup kain ngadannya, terus ya kada ada tambahannya kan yang dituntut di akhirat itu bahaya gitu. Itu membahas fikih, apa bahasnya itu pulang. Kenapa tadi? Dia bisa kasih ini kenapa tadi? What? Oh, ini tetap dulu hanya komat. Ya kalau hanya futur itu menghadirkan hati ini ingat Allah. Yang ketiga adalah hudu itu menghinakan diri sehina-hinanya. Kayak apapun kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kalau belum bujur menghinakan diri sehina-hinanya dan memuliakan Allah semulia pun sekedar bisa memuliakan, tapi diri kita rasa mulia juga tetap kada bujur. Ini nang fakir, nang hina, nang papa, nang miskin, nang gaib, nang lemah ini kada apa-apa tanpa nang mulia tadi jua. Kalau minnya darinya, ilahnya kepadanya jua. Nang ini jadi kawa begarak berkat itu jua. Jadi kada terdua nang mulia, kada terdua nang berdiri, apalagi tiga mungkinnya. Tapi yang sebujurnya di atas daripada itu apa? Menghadirkan tujuan itu apa tujuan? Itu yang paling penting. Sembahyang itu tujuannya Allah, bujur itu sudah. Perjalanan kita ini tujuannya Allah, bujur. Lihat Isra Mi'raj itu tujuannya siapa? Allah. Dunia bagiau, halumma ya Muhammad. Iblis bagiau, undurni as'aluka aku meminta kepada engkau, undur, pandang dulu. Yahudi bagiau, Nasrani bagiau, ya kan? Apa nama bagiau lagi? Iblis bagiau juga. Dunia 42 bagiau. Ya Pak, lah karena tujuannya Allah. Itu jadi dalam salat kalau tujuannya Allah, ibadah itu tujuannya Allah, perjalanan itu tujuannya Allah wa Rasulullah. Insya Allah ini kekuatan paling kuat. Nggak ada lagi kekuatan paling kuat kecuali tujuan kita harus tahu. Tujuan kita pada si A, kita ada menuju kepada Allah. Memangnya si A itu adalah tanpa Allah. Tauman itu adalah tanpa Allah. Hati ini kan hati kalau masalahnya, masalah tauhid kalau lain pikir loh, tauhid kalau kalau mau sakit kan tetap tujuannya Allah. Kadang-kadang nang kawa mau obati kita kecuali Allah. Sebabnya ya pegawai rumah sakit. Kemana aja tujuannya? Bila tujuannya itu luput, kembalinya pasti luput kena tuh. Kalau kita nih dari hadrat Allah, kembalinya wajib ke hadrat Allah. Ujar guru ulun kita ini secara hakikat ada lahir dari rahim mama. Lahirnya memang rahim dari mama, hakikatnya keluar dari hadrat Allah dan wajib kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bujur tuh. Min wa ilahnya bujur. Apabila salah, aku bilang ke rumah di hati sampai ke itu juga. Nah, itu masalah. Pasti kena singgah-singgah ujuran toh kayak apa aja karena tujuannya tuh luput. Kenapa Nabi kena tersinggah-singgah, kena tahan-tahan? Karena tujuannya Allah. Ini tujuannya Allah. Nah ini aja. Jadi yang paling penting itu sebelum hudur menghadirkan tujuan ini apa? Semua kalau tujuannya Allah, dinding minallah, sejadah minallah, semuanya daripada Allah. Tidak ada yang lain masih Allah. Tidak ada. Selain daripada Allah itu ada. Jadi melihat sajadah ingat Allah, melihat dinding ingat Allah. Ada lagi yang dilupakan karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kehidupan kita. Nah walau sedikit perbuian juga ngomong tuh banyak mentalita dunia akhirah lah. Ini sedikit kisah guru bagaimana Sidin luar biasa dalam menuntut ilmu. Mujahadah Sidin menuntut ilmu luar biasa. Mungkin banyak dia tahu sudah Sidin dalam menuntut ilmu itu pakaian selambar aja, baju selambar, tapi selambar. Jujur tuh, ulun mengalami seorang bahari jauh 1,5 jam berjalannya sampai ke sekolahan madrasah itu. Bila tercampur menangis tunai karena baju selambarannya. Ini kada kawal lagi rencak kami nang baju basah itu dibawa ke sekolahan tercampur jalannya sudah halus ya Allah
batang niur pulang dapatnya hujan banyu calap licin keikutannya kadada ya kan 4 meter atau 5 meter panjangnya menangis. Kenapa jadi menangis? Banyu selambarannya isi guru luar biasa terus istiqomah dalam menuntut ilmu bahkan sekian sangat menghargai luar biasa dengan guru Sidin termasuk kurang lebih umur 5 tahun Sidin belajar mengaji Al-Quran kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan. Itulah guru Hasan Pasayangan ujungnya jadi guru rumah Sidin ini antara Keraton dan Pasayangan cuma tak banyak cuma masih terbuat ke Pasayangan itu ya kan. Nah sampai saking ayah Sidin melajari nini dan mama Sidin mendidik melajari setiap waktu-waktu disangui sebotol minyak minyak rambut minyak tanah karena bahari insyaallah nang Tuhan ini terasa aja kalau melampu itulah melampu nang di hidung bisa berkarak bagi sopan dia belatat dah. Nah dan bagus latatnya tuh dia musim tuntong belatat tapi bertuliskan la ilaha illallah. Nah latatnya dah bertuliskan lafaz jalla jalaluhu wahdahu ya. Nah itu cuma botolnya ada botol gandal bang ada botol limon ini lagi botol melaga makin naik ada botolnya botol halus ya botol penili cuma ada bang penili ada penili nang teganal dikit ada kalau cuma kan teganal tetap halus juga. Nah sebotol itu yang penting ada niat membantu perguruan di dalam mengajarkan ilmu guru nang mengajar ikhlas kada mengharap duit siapapun karena berkeyakinan tugas ini mulia daripada Allah nang maha mencukupkan cuma tugas murid membalas jasa guru sampai bal jaza'ul ihsan ilal ihsan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Maka orang yang kaya ini dianggap apa namanya bila orang bersambur banor aja apa artinya kita banyak itu apa bahasa bahari itu apa ada pikaras. Nah pikaras anu jalan segitu kabul banang lah asal pikaras apalagi pikaras itu banyak bujuran tak hakikat pikaras itu sedekah pun naik karena satu sedekah menutup 70 pintu bala ini makanya juru guru ada kabul yang kada pamrok bujur juga pikarasnya itu kada ada jadi lambat tertutup bala tadi ini kada nang harap tawarnya sedekah itu nang harap pikaras lah lain kada pikaras apa lagi. Nah kayak orang nuntut ilmu tuh juga kayak mahar jadi ilmu tuh kayak mau berikit ilmu tuh kayak mau kada bang nang guru memberi ilmu seorang memberi duit tuh kada masalahnya guru tetap ikhlas tapi supaya ilmu ini kuat dan ilmu ini berikit apa yang disampaikan mahar ngarannya ada maharnya. Nah ya pikaras lain pepikat lain loh lain pikaras lah jadi orang sakit parut nah ada pikarasnya asalnya asal 5.000 kok jasa ada pikarasnya padahal udah makin banyak tuh makin bagus dikatakan itu nampun kita kalau maksudnya kata pun nong di rumah tuh kan nampun kita siapa kita nang dijalankan di perjuangan akhirnya memberi guru hakikatnya adalah memberi hakikatnya nih pikaras sudah dengan ilmu tuh sebagai jawaban kita diberikan ilmu nang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikarasnya tadi diunjuk supaya ini berikit dan mudah mengamalkannya diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta kita membantu perjuangan agama yang dibawa oleh guru kita secara zahir kayak memberi guru secara hakikat kita membantu perjuangan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah agama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham bang lah ini kalau kita salah paham dah kadang artinya itulah guru kita dididik dan dilajari mulai lagi halus umur 5 tahun sudah tahu cara membalas budi dengan perguruan jadi wajar ilmu Sidin itu berikir kenapa? Karena memahar di orang bahari walau sedikit sebotol minyak tanah tapi lah bahari itu mesin sakit juga ya Allah syukur juga kami bahari minyak lamak ya buat diharam ya buat dipilih karena puniurnya adalah seorang
biar serapun niu itu sangat berharga, nak makan banyunya kawa, niunya kada kawanya kalau pun sawit kita kalau dikutuk-kutuk kan hayal untuk yang itu yang kawan yang Tuhannya kawan ya kan. Nah ini yang dapat disampaikan dalam kitab ini, dan berarti kita ditambah iman dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan tadi wasilah perantara semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat baginda Rasulullah dan berkat salafun salih dan berkat guru kita semua. Mudah-mudahan aliran ilmu tadi terhubung dan terkhusus dengan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Iman kita dikuatkan, dan dengan iman ini kita hidup beserta iman kita meninggal dan dikumpulkan bersama orang-orang yang min ahlil iman. Amin ya rabbal alamin. Dan hajat kabul dunia akhirat, urusan apapun dilancarkan Tuhan, rezeki ditambah-tambah dalam keberkahan, selamat dunia